Kekuasaan itu adalah amanah. Jadi 5 basis ini sesungguhnya hanya dalam rangka menjalankan amanah. Apakah Anda kaya, apakah Anda kuat, apakah Anda cerdas, apakah Anda cantik, gitu ya, posisinya gitu ya. Apakah Anda kemudian merasa punya kewibawaan, itu sesungguhnya dalam rangka menjalankan amanah. Maka kekuasaan dalam Islam adalah kekuasaan dalam posisi dirinya sebagai wakil dalam rangka menjalankan ajaran. Dan karena itu balik ajaran tadi ke dalam tadi nilai-nilainya. Jadi bagaimana struktur sosial kebentuk, bagaimana kekuasaan terbentuk. Jadi disebut bahwa soal Islamophobia ini sesungguhnya sudah ada dari 14 abad lalu ya. Artinya sampai Allah menyatakan lakum dinukum waliyadim, sampai juga dinyatakan amalmu, amal kami, ya kan? Sampai kayak gitu kan, oh itu dahsyat sekali. Nah, perbedaannya setelah tadi Husnul menguraikan tadi adalah Islam mengakui Isa. Tapi penganut Isa tidak mengaku Islam. Itu perbedaannya kan? Mereka tidak menerima Muhammad sebagai nabi terakhir. Saya kira bermula dari sana. Ketika bicara Islamophobia berbasis nilai, maka pertarungan lamanya adalah pertarungan apa yang saya sebut sebagai perang salib. Islam dalam posisi dia berjaya, Islam hanya mengajak tapi tidak memaksa. Nggak ada paksaan. Nilainya adalah nilai dalam kajian itu adalah karena Islam memang mengajak kehidupan yang tentram damai dan dia tidak akan memerangi orang-orang yang berbeda. Jadi tidak akan ada peperangan itu. Itu nilainya. Jadi duduk bersama dalam perbedaan agama itu biasa, duduk bersama dalam perbedaan keyakinan itu biasa, dan dalam konstruksi perdamaian dan kedamaian tidak ada untuk saling mengusik. Itu menjadi tegas dalam Islam. Jadi kalau ada umat Islam yang mencoba memaksa bahkan sampai mendikte dengan bom bunuh diri, itu bukan menerapkan ajaran Islam. Menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, itu kewajiban Islam. Nggak bisa enggak di situ. Selebihnya silakan Anda pilih. Kami cuma menyampaikan. Apakah kemudian di dalamnya ada nilai pemaksaan? Enggak, karena itu soal panggilan hati. Nah, tadi la ikraha fiddin, itu soal panggilan hati. Itu nilainya dulu Nusu. Jadi saya belum masuk ke sistem sosialnya ya. Saya masuk ke dalam sistemnya dulu. Nah, nilai berikutnya itu tadi nilai ketiganya. Nilai berikutnya setelah tadi cuma bicara ngasih tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu Islam juga ngasih tahu berikutnya bahwa suatu saat akan ada satu peristiwa jika Anda memilih yang salah itu yang akan muncul adalah kebatilan. Kerusakan. Apa artinya ketika kita masuk dalam konstruksi kelima, Islam kembali lagi mengingatkan sesungguhnya ketika kerusakan sudah mulai muncul, jangan bikin kerusakan dong. Nanti akan muncul masalah, batil itu akan muncul masalah, akan muncul bencana sosial, itu akan kena kita semua. Itu akar keempatnya. Akar kelimanya di situ gitu ya. Islam mau kok memaafkan, bahkan tidak boleh marah. Jadi kalau ambil perspektif nilai yang pertama adalah Husnul tidak boleh marah walaupun punya kesempatan untuk marah. Husnul tidak boleh membalas walaupun punya kesempatan membalas. Kecuali Husnul memang sudah dalam posisi terzalimi. Lain lagi ya. Lain lagi posisinya. Itu nilainya. Ada 5 nilai yang kita anut dalam sistem sosiologi Islam. Sosiologi agama basisnya Islam. Jadi sekali lagi simpulan nilai yang pertama adalah ketika ada bom bunuh diri, ketika ada pemaksaan, ketika ada kekerasan dalam Islam untuk mengajak masuk ke dalam wilayah Islam, itu bukan Islam. Tetapi ketika Islam melakukan nahi mungkar, itu tadi dalam rangka tadi mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi bukan hanya mengajak pada kebaikan, tapi juga mencegah pada kemungkaran. Nah, itu rumusan nilai-nilainya. Nah, kalau kita masuk lebih lanjut ke dalam sistemnya, maka basis interaksinya yang pertama yang paling penting. Basis interaksinya yang pertama adalah ketika kita mulai bicara interaksi berbasis simpati.
Maka simpatinya adalah simpati nilai. Simpati karena kita bersaudara satu sama lain. Innal mu'minina ikhwan. Dan sesama manusia, bukan sekedar pada kesamaan agama. Sesama manusia, Islam melarang dilakukan pembunuhan. Itu pada konstruksi simpati. Konstruksi empati, Islam juga memahami kalau ada pihak lain yang mengalami kesulitan. Dia akan berupaya untuk membantu. Karena itu memang panggilan kemanusiaan. Tidak peduli apakah sama agama atau berbeda agama. Itu basisnya empati. Kalau basisnya identifikasi, sesungguhnya tadi dalam rangka lakum dinukum waliyadin, interaksi berbasis identifikasi. Oke, ada batasan misalnya karena kami tidak mungkin masuk ke wilayah keyakinan Anda karena Anda tidak mungkin masuk ke wilayah keyakinan kami pada posisi pengidentifikasian. Nah, itu basis interaksi yang ketiga karena identifikasi. Nah, basis berikutnya adalah soal sugesti. Nah, pada konstruksi sugesti interaksi tadi, ya orang akan terbangun pada nilai-nilai yang dibawanya. Nah, konstruksi interaksi sosial kayak gini atau interaksi pribadi kayak gini bisa dilihat ke dalam pembentukan struktur masyarakat. Nah, struktur masyarakat Islam adalah struktur masyarakat yang sesungguhnya tadi yang Husnul pernah bilang, tidak dibedakan karena persoalan kekayaan dan kemiskinan, tapi ketakwaan. Itu kami tidak membedakan dalam konstruksi soal Anda warna kulitnya apa atau keyakinan Anda apa, terserah. Nah, berikutnya itu berarti dalam masalah kekuasaan. Nah, kekuasaan kan sumbernya 5. Ada kekuatan, ada kekayaan, ada kepandaian, ada kecantikan, kepandaian dalam keterampilan, kepandaian dalam keilmuan, tapi sekaligus kewibawaan itu muncul di sini. Kalau ngambilnya struktur kekuasaannya begitu dalam sosiologi Islam bicara dulu bahwa kekuasaan yang dibangun ini karena betul-betul sosiologinya sosiologi agama, sosiologi Islam. Maka Islam melihat kekuasaan itu adalah amanah. Jadi 5 basis ini sesungguhnya hanya dalam rangka menjalankan amanah. Apakah Anda kaya, apakah Anda kuat, apakah Anda cerdas, apakah Anda cantik, gitu ya posisinya, gitu ya. Apakah Anda kemudian merasa punya kewibawaan? Itu sesungguhnya dalam rangka menjalankan amanah. Maka kekuasaan dalam Islam adalah kekuasaan dalam posisi dirinya sebagai wakil dalam rangka menjalankan ajaran. Dan karena itu balik ajaran tadi ke dalam tadi nilai-nilainya. Jadi bagaimana struktur sosial kebentuk, bagaimana kekuasaan terbentuk, itu tidak boleh bertentangan. Saya ingin mengatakan begini, kalau sosiologi agama Islam ini diterapkan dengan benar, itu isu tentang Islamofobia itu nggak mungkin ada.